Jadi kenapa banyak orang yang menderita? Sederhana. Semua penderitaan yang datang padanya itu dia sendiri yang mengundangnya. Dia sendiri yang menariknya. Karena delman tidak akan bergerak kalau tidak ditarik oleh kuda. Roda delman tidak akan berputar mengikuti kaki kuda kalau dia tidak menariknya. Itu yang selama ini tidak pernah disadari. Dan selama ini kita belajar agama lebih sibuk untuk menjalankan ritual, terkadang ritual yang dilakukan pun tanpa kesadaran. Ya sudah, ngikutin kebanyakan orang, kan orang juga begitu. Maka hasilnya juga mengikuti kebanyakan orang. Tetapi yang luar biasa, banyak orang yang sebegitu jelas ya, apa yang dia lakukan itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi masih tetap saja bertahan dalam dimensi itu, malah justru menganggap seakan-akan orang lain yang di luar dirinya itu yang berbahaya, bukan kebodohannya, bukan pikiran jahatnya, bukan kegelapan batinnya. Lalu hidupnya hanya menyerang dan terus menyerang keluar. Lalu dia melupakan nasib dirinya sendiri. Betul? Makanya banyak di antara kita yang masih ya belum sadar, lalu mencoba melakukan perubahan keluar dengan cara merubah situasi di luar supaya sesuai dengan keinginan dirinya. Padahal sebetulnya yang dilakukan dia sedang menarik penderitaan buat dirinya sendiri. Nah, ada pikiran jahat, berarti ada pikiran suci dong, ya kan? Nah, setiap kita pergi ke tempat yang terang, pasti bayangan akan terbentuk. Betul? Setiap kita pergi ke tempat yang panas, pasti bayangan akan terbentuk. Dan tidak ada orang yang bisa meniadakan bayangannya sendiri. Kecuali dia bisa mencari tempat teduh. Betul? Makanya kalau kita ingin terbebas dari bayangan, sederhana. Pergi saja ke tempat teduh. Di tempat teduh, sekejap bayangan kita menghilang. Dan bayangan selalu terbentuk di tempat panas. Dan bayangan selalu akan mengikuti tubuh kita kalau kita selalu berada di tempat yang panas. Jadi bayangan selalu terbentuk seperti itu. Nah, orang yang berpikiran suci, maka dia juga akan mengeluarkan kata-kata suci. Kata-kata suci akan menghasilkan tindakan yang suci. Maka hasil akhir dari itu apa? Kebahagiaan akan menguntit dia, persis seperti bayangan menguntit benda. Hukumnya seperti itu. Bisa mengerti ya gambaran dari saya. Saya coba memberikan ilustrasi yang sederhana sekali, yang ada kaitannya dengan pengalaman hidup kita sehari-hari, supaya gampang untuk diproyeksikan dalam diri kita masing-masing. Jadi jelas ya, pikiran jahat akan menghasilkan penderitaan. Pikiran suci akan menghasilkan kebahagiaan. Jelas ya, kalau ditanya ingin penderitaan atau ingin kebahagiaan? Jawabannya ingin kebahagiaan. Tapi kenapa kebahagiaan yang kita rindukan itu kok gak datang-datang? Karena antara keinginan dengan praktek untuk mencapai keinginan tidak sinkron. Keinginannya ingin bahagia, tetapi yang dilakukan adalah terus ya memproduksi pikiran jahat, kata-kata jahat, dan tindakan jahat. Yang hasilnya adalah penderitaan. Makanya kebahagiaan hanya tinggal ilusi. Karena kebahagiaan hanya akan bisa dilahirkan dari pikiran yang suci bersih. Paham ya? Sekali lagi, ingin bahagia? Gampang, sucikan aja pikiran. Itu. Karena sumber penderitaan itu adalah pikiran yang gelap, pikiran yang jahat. Makanya pikiran yang gelap, pikiran yang jahat sering disebut ego.
Dan ego itu kalau digambarkan persis seperti luka yang menganga. Coba, kalau di tangan kita ada luka yang menganga, pasti kan akan selalu menghindar, takut tersentuh oleh orang lain. Sedikit aja luka yang menganga tersentuh, pasti akan sakit. Makanya orang yang gampang marah, gampang menyerang, gampang protes, tidak bisa menerima perbedaan, menganggap orang lain di luar dirinya berbahaya. Padahal yang paling berbahaya adalah kebodohannya, kesempitan sudut pandangnya, cuman dia tidak pernah menyadari. Jadi kalau kita berbicara najis, tidak najis, itu kaitkan dengan dampaknya. Mana sih yang lebih najis? Air liur anjing atau fitnahan yang keluar dari mulut manusia yang mengatakan dirinya lebih mulia daripada binatang, tetapi yang dikeluarkan dari mulutnya adalah produk dari pikiran jahatnya sendiri. Itu yang najis. Karena agama itu akal. Karena agama akal harus dicerna dengan akal. Nah, oleh karena itu, maka jaga pikiran kita supaya tetap suci. Jaga pikiran kita jangan sampai menyelinap ke dalam pikiran kita pikiran-pikiran jahat, karena itu akan menghasilkan kata-kata jahat dan itu akan menghasilkan tindakan jahat dan tidak bisa disangkal lagi di belakangnya bukan kebahagiaan tapi penderitaan. Pernah dengar ada orang masuk penjara karena mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan kemudian dianggap pencemaran nama baik? Pernah? Itu sudah cukup, itu jelas ya. Makanya hati-hati ya. Saya mengingatkan lebih dalam lagi, bukan hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan pikiranmu. Karena itu adalah sumber perkataan yang berbahaya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ciri ahli surga itu sudah kelihatan. Dari apa? Dari apa yang dikatakannya. Bahkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan, illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Bukan ucapan yang penuh dengan kebencian. Itu. Jelas ya? Teko tidak mengeluarkan kopi kalau isinya susu. Jadi apa yang keluar dari mulut teko, itulah yang ada di dalam teko. Jadi yang keluar dari sini, itu gambaran ada masalah sebetulnya di pikiran kita. Nah kalau pikiran gelap, pikiran jahat, itu berasal dari jiwa yang kotor. Itu sumber awalnya sebetulnya. Jadi kalau ditarik ke sana, itu sudah jelas. Ketika seseorang mengatakan kata-kata jahat, berarti pikirannya jahat, jelas. Itu pun belum selesai. Sumber utamanya adalah jiwanya kotor. Paham ya? Oke. Oleh karena itu, hari ini ya, saya akan berbicara tentang satu topik sederhana. Kenali dirimu, bukan sibuk menganalisa orang lain. Jangan buang-buang waktu dalam kehidupan ini. Tugas utama kita adalah mengenali diri kita seutuhnya, lahir batin. Tapi banyak yang lupa ya. Dia tidak kenal pada dirinya, malah justru menghabiskan banyak waktu menyibukkan diri hanya untuk menganalisis orang lain. Nih saya kasih tahu, merendahkan orang lain tidak akan menambah kemuliaan diri kita. Menyerang orang lain tidak akan meningkatkan derajat kita. Yang akan mengangkat kemuliaan kita, derajat kita, kalau kita bisa menata diri dengan sebaik-baiknya. Makanya ajaran leluhur kita kan sederhana, tata salira, itu yang pertama. Kalau sudah tata salira, baru tata nagara. Udah tata nagara, ada yang lebih tinggi lagi, namanya tata buana. Ikut berkontribusi membangun kedamaian dunia. Selesai sampai di situ, ada yang lebih indah lagi, namanya tata surya. Sudah nyampe di mana kita? Tata salira sudah selesai? Sudah tahu kalau tata salira kedua belum selesai? Gampang. Orang yang belum selesai tata saliranya,
dia selalu berkonflik dengan orang lain. Karena konflik dengan pihak lain itu gambaran kalau dia masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Ya, konflik dengan anak, konflik dengan pasangan, konflik dengan orang tua, konflik dengan mertua, konflik dengan tetangga. Nah, semua konflik-konflik itu gambaran bahwa kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Artinya tata salirannya belum beres. Nah, orang model kayak gini ya, belum selesai dengan tata salirannya, bisa berkontribusi pada tata negara? Boro-boro. Bisa berkontribusi pada tata buana? Apalagi? Bisa berkontribusi pada tata surya? Komo jauh panggang dari api. Ya. Yuk coba sekarang belajar. Kalau ingin merubah lingkungan, rubah diri kita. Rubah diri kita. Jangan merubah orang lain sementara kita sendiri tidak pernah berubah. Oleh karena itu saya tegaskan, tugas utama kita dalam hidup ini adalah mengenali diri kita sendiri, bukan menganalisis orang lain. Stop ya membicarakan keburukan orang. Stop. Lebih bagus ke dalam. Nah, kira-kira itulah gambaran topik kajian kita hari ini. Semoga setelah hari ini setelah hari ini kita sadar kalau nunjuk itu lihat. Nunjuk itu lebih banyak mana? Jari yang ke kita atau ke orang? Lihat tuh nunjuk. Ke orangnya 1. Kesininya berapa? 4. Ini pelajaran yang luar biasa. Nih, yang nunjuk sayanya lebih banyak. Makanya orang yang tidak suka pada apa yang dilakukan orang, jangan-jangan dia masih melakukannya. Itu hukum dalam psikologi, ya. Oke. Nah, kita akan bahas kajian ini secara saintifik. Saya akan memberikan contoh-contoh ilmiah. Kita juga akan coba memasukkan aspek-aspek sainsnya supaya semuanya bisa dimengerti. Karena sains itu adalah pemurnian pola pikir, kata Einstein. Jadi sains itu bukan ilmu yang tinggi. Apa saja dalam kehidupan sehari-hari dimurnikan dalam sebuah pola pikir. Pola itu kan ada polanya. Jadi pikiran kita nggak sembarangan, ada polanya. Jas saya ini nggak akan jadi kalau tidak ada pola. Kalau motongnya nggak pakai pola, jadi jas nggak? Jadi majun. Beli kain mahal-mahal. Ceritanya mau bikin jas, tapi motongnya sembarangan, nggak pakai pola, nggak jadi jas, jadi majun. Betul nggak? Iya. Itu pentingnya pola pikir. Jadi pikir itu harus berpola. Nah, ketika pikir kita berpola, itu namanya sains. Jadi sains itu adalah pikiran yang sudah berpola. Nah, sekarang saya mau nanya, pikiranmu sudah berpola belum? Jangan-jangan pikirannya tidak berpola. Nah, kalau tidak berpola, hasilnya bukan baju yang bagus, tapi berantakan. Jadi saya kasih tahu, siapapun yang hidupnya hari ini berantakan, tahu berantakan? Itu berasal dari pikiran yang tidak berpola. Tuh. Jadi tugas kita adalah mengenali diri sendiri, bukan menganalisis orang lain. Awas, jangan habiskan waktu untuk menyibukkan itu. Ya, itu pesannya dari kajian kita hari ini. Semoga keluar dari sini matanya langsung tertuju ke dalam, tidak keluar lagi ya. Jadi kalau anak nakal, jangan salahkan anak, lihat dirimu. Karena anak itu hanya mewarisi sifatmu. Bahkan tubuh anak kan tubuhmu. Masih perlu saya ceritakan? Itu tubuhnya anak itu kan tubuh kita. Emang dari mana tubuh itu? Kan satu bagian dari ayahnya, satu bagian dari ibunya. Dulu wujudnya adalah satu tetes air saja. Satu sel dari ibu, satu dari ayah. Betul apa tidak? Jadi yang disebut dengan tubuh anak itu tubuh siapa? Ya tubuhmu. Kalau kita berbicara leluhur, jangan kejauhan. Biasanya kalau berbicara leluhur, oh leluhur itu langsung kakek nenek. Enggak usah. Saya mau nanya.
Ada yang terlahir ke dunia tanpa ayah, tanpa ibu? Gak ada. Semua pasti ada ayah ibunya kan? Iya. Jadi makanya yatim dalam pengertian manusia gak ada. Karena semua kita datang ke dunia kan ada ayah ibunya. Sedangkan yatim sendiri yang tak berayah, tak beribu. Kasihan gak sama saya? Yatim. Gak ada ayahnya, gak ada ibunya. Bukan berarti saya tidak berayah, tidak beribu. Ayah dan ibu saya sudah meninggal. Kalau begitu semua manusia yatim. Kalau yatim didefinisikan seperti itu jadi kacau. Yatim itu yang tak berayah, yang tak beribu. Yang tak berayah, yang tak beribu bukan tubuh kita. Yang tak berayah, yang tak beribu adalah jiwa kita. Jiwa itu tidak pernah dilahirkan. Jiwa itu ditiupkan. Jadi siapa yang yatim? Yang yatim itu jiwamu. Jadi siapa yang mentelantarkan yatim? Ya kamu yang menelantarkan jiwamu sendiri. Sholat cuma raganya saja, jiwanya gak ikutan. Itu namanya menelantarkan jiwa. Maka itu yang namanya pendusta agama. Paham atau tidak? Kan ayatnya jelas. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Mereka yang mentelantarkan yatimnya. Yatimnya nggak pernah diundang. Yad'u itu artinya undangan. Yang tidak pernah mengundang yatimnya. Jadi ketika sholat cuma raganya saja. Sibuk dengan bacaan, sibuk dengan pahala, sibuk dengan surga, takut neraka. Yatimnya sendiri tidak pernah dipedulikan. Itu pendusta agama. Makanya kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Kita cuma lihat sholat Rasulullah raganya saja. Batinnya beliau sholat seperti apa, kita nggak pernah tahu. Itu sebabnya perlu kita ketemu guru yang bisa mengajarkan batinnya sholat, bukan raganya sholat saja. Kalau itu kan gampang dilihat, karena itu physically. Nah jangan-jangan kita selama ini nuduh-nuduh orang lain yatim, jangan-jangan kita sendiri yang pendusta agama karena mentelantarkan yatim. Itu kata Quran, bukan kata saya. Coba, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Jadi sebetulnya pendusta agama itu mereka yang tidak pernah mengundang yatimnya, tidak pernah menyertakan yatimnya. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Makanya fawailul lil musallin. Maka celaka bagi orang yang sholat. Yang sholatnya seperti apa? Sholat yang tidak menyertakan yatimnya. Itu yang celaka. Makanya habis sholat tidak ada gunanya. Masih menghujat orang. Masih menganggap musuhnya di luar dirinya. Padahal musuh terbesar dia adalah dirinya sendiri. Dia lupa bahwa agama adalah alat pertahanan diri. Untuk melindungi diri dari kejahatan dirinya sendiri. Itu agama tuh melindungi kita dari kejahatan kita sendiri. Bukan melindungi kita dari kejahatan orang lain. Karena kalau orang lain jahat kepada kita, kalau kita tidak mengizinkannya, kita tidak akan jatuh kok. Coba ada orang lain membicarakan kita. Kalau nggak dianggap, nggak jadi apa-apa. Menjadi apa-apa kalau dianggap. Kan itu, mau dimasukkan hati atau tidak, kan urusanmu. Siapa yang memasukkan kata-kata kotor ke dalam hati? Orang atau kamu? Udah mulai pintar sekarang ngajinya. Kemarin sih kita terus. Ya lu kali, gua kagak. Ya. Sekarang udah mulai sadar. Saya. Jadi siapa yang jahat pada dirimu itu? Siapa yang menyakiti hatimu itu? Nah itu. Kita selalu menganggap orang lain yang jahat. Padahal yang paling jahat adalah diri kita sendiri. Itulah pentingnya kita bisa ngariksa diri. Tata salira, tata nagara, tata buana. Oh, syukur kalau bisa tata surya. Tahu tata surya? Tata surya salah satunya adalah matahari. Sudah jadi matahari. Lihat matahari. Matahari itu bangunnya nggak pernah terlambat. Walaupun penontonnya belum bangun, matahari sudah bangun duluan. Dan matahari, penontonnya mau bangun, nggak bangun, tetap menjalankan tugasnya menyinari. Dan matahari menyinari, tidak menyinari dirinya. Dia terus menyinari alam semesta. Gara-gara menyinari, maka semua tumbuhan jadi. Kita sering lupa ya, berterima kasih pada matahari aja nggak ada waktu. Saya kalau makan selalu berterima kasih. Terima kasih matahari. Tidak ada matahari, tidak ada padi. Tidak ada matahari, tidak ada nasi. Tidak ada jagung. Tidak ada daging. Rumput juga tidak akan jadi. Betul apa tidak?
Pernah berterima kasih? Ya. Itu makanya kurang berkah hidupnya. Ya, rezekinya gitu-gitu aja, ya. Coba berterima kasih pada matahari, berterima kasih pada air, berterima kasih pada tanah, pada bumi, pada ibu pertiwi. Makanya tanah disebut ibu pertiwi karena itu ibu melahirkan terus. Melahirkan rambutan, melahirkan duren, melahirkan kedelai, melahirkan rumput, melahirkan segala macam. Luar biasa. Kenapa tidak melakukan itu? Karena gak sadar ya. Ya Allah. Itu terlalu sibuk. Gak tahu saya juga sibuk apaan. Ya. Oke. Jadi judulnya apa? Kenali dirimu. Bukan sibuk menganalisa orang lain. Mari kita berterima kasih kepada Sang Semesta yang telah mengizinkan kita hari ini untuk belajar. Oleh karena itu puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk sekarang. Udah siap? Oke. Kita akan menjelajah kemana? Ke dalam, ya, ke dalam. Kalian tuh terlalu banyak menjelajahnya keluar sampai lupa pada diri sendiri. Yuk, kita sekarang tafakuri ayat ini, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, mengapa tidak kamu perhatikan? Dan pada dirimu sendiri, kenapa tidak diperhatikan? Wah, dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak yang harus diperhatikan. Aduh, saya pengen nangis kalau lihat. Bagian rambut aja. Kalau kita disuruh menghitung berapa jumlah rambut kita, gak ada yang sanggup. Pada setiap helai rambut ini ditumbuhkan, diurus, diatur oleh Allah. Sampai Allah tuh gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Ngurusi semua tubuh kita. Rambut saja, rambut. Yang kelihatan setiap hari, saya tanya, siapa yang pernah menghitung berapa jumlah helai rambut di kepalanya? Tidak diperhatikan. Di bawah rambut ada apa? Wah, lebih kompleks lagi. Ada otak. Dengan segala fasilitasnya. Kalau dibahas secara dalam, ya Allah. Otak kita tuh lebih canggih daripada rangkaian elektronik yang membangun HP kita ini. Gak cukup waktu saya menjelaskan semuanya. Belum ke bawah, mata, telinga. Kenapa bisa melihat? Kenapa bisa mendengar? Nafas, mulut, wah terus. Jantung, paru. Ya Allah. Itu baru aspek luar. Aspek jasmani. Apalagi yang mengendalikan di dalamnya. Software yang mengendalikan hardware kita ini. Yang bernama ruhku itu. Lebih kompleks lagi. Makanya pertanyaannya. Wa fi anfusikum. Dan pada dirimu sendiri. Afala tubsirun. Mengapa kamu tidak perhatikan? Dan kalau kita memperhatikan diri kita ini. Lahir batinnya, kita akan jumpa dengan pemiliknya. Coba lihat lafaz Allah di masjid. Alif, lam, lam, ha. Sama nggak dengan ini? Sama. Yang mana alif nih? Nih, kelingking. Yang mana lamnya? Nih. Yang mana lam yang kedua? Nih. Mana haknya? Hak terbuka. Saya pernah nanya ya, katanya udah pesantren lama. Di mana Allah meletakkan lafaz Allah? Di mana Allah meletakkan namanya di tubuhmu? Bilangnya di hati. Oh, saya suruh lihat, gimana coba lihatnya? Jadi agama itu jadi ilusi. Di hati gimana melihatnya? Hatinya aja nggak kelihatan. Pakai sinar X juga nggak akan bisa kelihatan. Yang nyata aja di tangan tidak pernah diperhatikan. Inilah ayat ini tidak pernah diwujudkan dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya ketika melihat tangan saya aja, maaf ya,
Saya tidak diajarkan guru saya. Saya melihat tangan saya nangis. Ya Allah. Nabi Muhammad meletakkan lafaz Allah di sini. Sampai di Quran Allah mengatakan, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada padamu. Jadi tangan siapa ini? Tangan Allah. Kalau ini tangan Allah, berarti ini harus menyenangkan pemiliknya. Bukan menyenangkan dirimu. Pertanyaan saya, apakah tangan kita sudah menyenangkan pemiliknya? Ya, dari pagi ya sampai di sini. Sudah berapa banyak orang yang disenangkan dengan tangan ini? Rumput, pohon, bunga di taman kita, dia tidak bisa menghadirkan air untuk diri. Maka tangannya dititipkan kepada kita. Begitu kita ngambil air, bunga tersenyum, rumput di taman tersenyum, semuanya tersenyum. Dan mereka akan berterima kasih ngasih bunga yang indah kepada kita. Pagi-pagi tadi habis olahraga saya lari 7 kilo. Kalau saya pagi-pagi lari 7 kilo. 7 kilo loh, lari. 350 kalori harus terbakar. Habis itu saat pendinginan, di rumah saya masih banyak tamu, sahabat-sahabat dari Singapura. Saya selalu ingin membuat mereka bahagia. Begitu saya keluar, pohon mangga sudah siap panen. Udah, saya naik pohon mangga itu. 30 kilo saya turunkan. Silakan bawa ke Singapura. Oh, bahagia sekali mereka. Mangga dipetik oleh saya dari pohon yang saya tanam sendiri. Dan dulu waktu saya nanam pohon mangga itu, cita-cita saya satu. Nanti ya, saya bilang, saya akan metik buahmu dari lantai 2 kamar saya. Dan saya metiknya dari lantai 2 kamar saya. Jadi apa yang kita bayangkan itu nyata sebetulnya kalau kita mau. Udah. Di tangan ini sudah menyenangkan Allah. Dan menyenangkan Allah caranya menyenangkan orang-orang yang butuh dibahagiakan oleh kita. Makanya sering tanya saya, kalian pernah melihat Allah tersenyum? Wah, gimana Allah bisa tersenyum tuh? Karena belajar ngajinya ilusif. Coba, keluarkan uang, kasih orang yang kesusahan. Senyum gak kira-kira? Itulah Allah tersenyum. Senyumnya Allah tuh nyata. Karena dia tuh maha nyata. Kan dia yang bilang, aku yang goib, aku yang nyata. Yang goib sudah nyata di hadapan kita. Wal awalu wal akhiru wal dhahir wal batin. Gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak perhatikan? Apa yang harus diperhatikan pada diri kita? 2, lahir batin. Tidak mungkin Allah menciptakan tubuh kita sembarangan. Dia sendiri yang mengatakan itu. Walladzi yusawwirkum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang menciptakan tubuh sebagaimana yang direncanakannya. Pernah enggak Bapak Ibu tanya, ya Allah, apa rencanamu dengan tubuh ini? Pernah? Pernah? Lalu kalian menggunakan tubuh sesuka kalian? Itulah sumber penderitaan kita. Coba tanya sama Allah. Ya Allah, kenapa kau menciptakan wajahku seperti ini? Kenapa kau meletakkan telinga seperti ini? Dikasih anak telinga. Dengan segala kompleksitasnya. Mengapa kau ciptakan mata seperti ini? Hidung seperti, tanya sama dia. Untuk apa kau ciptakan semua itu? Dia akan menjawab. Dan dia akan memberikan jawaban kepada mereka yang mengalirkan pertanyaan. Maka sampai pada suatu titik, kita menggunakan tubuh ini tidak menurut hawa nafsu kita, tapi menurut rencana dia yang telah menciptakan. Keren gak kalau gitu? Itu. Wah, ayat ini kalau dibahas gak selesai-selesai kajian kita, ya. Jadi saya pesan satu saja. Perhatikan dirimu, kenali dirimu, jangan habiskan waktumu untuk menganalisi orang lain. Karena tugas utama hidup adalah mengenali diri sendiri.
Bukan sibuk menghabiskan waktu untuk menyerang, menganalisa, memusuhi orang lain. Tidak ada yang berbahaya di luar kita. Karena yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Betul? Ya. Jadi kembali lagi. Leluhur kita sudah meninggalkan agama. Agama itu adalah alat pertahanan diri. Untuk melindungi diri dari kejahatan diri sendiri. Makanya agama gak usah dipamerkan. Pamerkan saja dampak dari kalian beragama. Apa dampaknya? Akhlak. Yang dipamerkan bukan bajunya. Yang dipamerkan bukan ritualnya. Pamerkan kepada orang lain itu adalah dampak dari menjalankan semua ritual itu. Ini loh saya. Banyak orang yang datang ke tempat saya tanya, kenapa mau diajak suami ketemu saya untuk belajar? Jawabannya jujur, sederhana. Karena saya melihat perubahan suami saya. Itu yang menarik. Saya tanya sebaliknya. Ada juga yang istri mengajak suami. Saya tanya suaminya, kenapa bapak mau diajak sama istrinya ketemu saya? Suaminya menjawab, dahsyat sekali katanya ilmu kesadaran. Kenapa? Istri saya berubah total. Berapa derajat kira-kira? 360 derajat. Memangnya apa? Pokoknya luar biasa. Dulu dikit-dikit ngomel. Sekarang masih ngomel maksudnya. Cuman lebih jarang gitu. Itu aja udah 360 derajat. Kebayang sama saya dulu ngomelnya kayak apa. Jadi saya tanya perubahannya seperti apa. Biasanya sehari itu 100 kali Pak. Sekarang ya 99. Perubahan sekecil itu saja membuat dia tertarik untuk belajar. Itulah ketika kita merubah ke dalam. Merubah ke dalam. Kalau saya ceritakan satu-satu nggak habis waktu ini. Oke, baik ya. Coba renungkan kata-kata ini. Tak akan pernah bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Ini kata-kata saya. Karena saya belajar, sepanjang saya tidak kenal pada diri saya sendiri, saya juga tidak akan pernah bisa mengenali orang lain. Oleh karena itu cara mengenali orang lain, ya kenali diri kita sendiri. Ibu, pernah ada orang yang marah sama ibu? Pernah? Atau sering? Oke, gak apa-apa. Apa pesannya? Ketika dikata-katain yang kasar, yang merendahkan, enak gak kita? Gak enak. Pesannya apa? Kan pesannya sederhana. Oh, dikata-katain seperti itu saya gak enak. Makanya saya tidak akan mengatakan hal yang sama pada siapapun. Itu orang waras. Nah, maka dicek kita waras apa tidak. Biasanya kalau orang ngata-ngatakan kata-kata yang merendahkan, apa yang terjadi? Diam atau kita membalasnya? Malah kita justru mengeluarkan kata-kata lebih pedas lagi dari itu. Itu namanya kita tidak tahu pesan yang sedang disampaikan semesta untuk kita. Karena kita berfokus keluar. Coba berfokus ke dalam. Ya Allah, hari ini saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Karena saya diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Syukur ya Allah, saya tidak memperlakukan yang sama pada orang lain. Dan saya tidak mau melakukannya. Cukup pelajaran ini bagi saya. Cukup saya yang merasakan tidak enak dengan perilaku itu. Maka saya tidak akan melakukannya pada siapapun. Coba, orang yang bijaksana, direndahkan orang lain saja, dia semakin mulia. Tapi orang yang tidak bijaksana, direndahkan orang lain. Ya, pencemaran nama baik. Betul nggak? Lapor itu, lapor ini, ujungnya apa? Hanya puas bisa memenjarakan orang. Hati-hati loh, memenjarakan orang terus pakai uang. Yang gak ada uangnya gak akan diproses. Jadi daripada itu lebih bagus cari yang gratis. Maafkan saja, betul apa tidak? Murah. Dan memaafkan tuh egois loh. Karena memaafkan itu
sebetulnya untuk kepentingan orang yang memaafkan. Hati-hati, ini ngaji agak tinggi nih. Karena biasanya kalau kita memaafkan orang, seakan-akan kita membuka jalan bagi orang. Tidak, memaafkan itu membuka jalan bagi dirimu sendiri. Makanya saya sering mengatakan memaafkan itu egois. Kenapa? Memaafkan itu keuntungannya bukan siapa-siapa, kecuali buat dirinya sendiri. Makanya orang yang tidak mau memaafkan, sebetulnya dia sedang meracuni dirinya sendiri. Oke. Bagaimana cara mengenali diri? Sederhana kok. Yang pertama, ketahui dan pahami diri kita. Setiap diri itu sempurna. Apa sempurnanya? Kan dalam setiap diri ada dua. Ada kelebihan sekaligus juga ada kekurangan. Kelebihannya untuk disyukuri, kekurangannya untuk diperbaiki. Itu. Jangan-jangan sudah bertahun-tahun hidup, kalau saya tanya, apa kelebihan dirimu? Apa kekurangan dirimu? Jangan-jangan tidak tahu. Waduh, hidup model kayak gitu, ya, tidak berbasis SWOT itu namanya. Itu pasti hidupnya itu ya amburadul. Yang kedua, kalau saya tanya, bidang apa sih, ya, yang sangat kita kuasai dan kita senang melakukannya? Sudah ketemu belum? Bidang apa yang kita kuasai dan kita senang melakukannya? Sudah ketemu belum? Jadi kalau hari ini kalian kerja, masih menganggap beban, masih capek, itu ada yang salah. Karena kalau dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan bidangnya yang dia minati, pasti akan senang melakukannya, waktu tidak membatasi lagi. Ikhlas itu datangnya di situ. 3, bisa nggak kita jujur pada diri sendiri? Ini yang paling berbahaya ini ketika orang tidak bisa jujur pada diri sendiri. Misalnya, dia itu tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Kan sulit yang kayak gini diberitahu. Tapi kalau jujur pada diri sendiri, oh saya itu tidak tahu dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu, maka saya akan mencari tahu pada orang yang tahu. Jujur pada diri sendiri itu langkah awal untuk mengenali diri. Hadirin, orang yang tidak jujur pada diri sendiri tidak akan ada di tempat seperti ini. Orang yang mengatakan dirinya tahu, saya sudah tahu, dia tertutup dengan semua pengetahuan baru. Dan orang yang mengatakan saya sudah tahu, tidak ada juga di YouTube sekarang ikut streaming. Tidak ada juga di TikTok sekarang ikut streaming. Tidak akan ada. Orang yang mengatakan dirinya sudah tahu, tertutup dari semua pengetahuan. Dia hanya siap menjadi torrent yang menggelontorkan apa-apa yang dia sudah ketahui. Mana yang lebih hebat? Mendengarkan atau bicara? Mendengarkan. Karena keuntungan mendengarkan itu pasti akan ada pengetahuan baru yang kita dapat. Beda kalau bicara. Kalau bicara itu bisa jadi hanya mengulang-ulang pengetahuan lama yang sudah dia ketahui. Makanya saya setiap mau bicara, pasti saya menghubungkan dulu dengan alam tinggi saya. Saya mohon bimbingan, supaya apa? Yang keluar dari mulut saya terhindar dari pikiran jahat saya. Dan kalau bisa bicara seperti itu, lagi bicara pun seperti ini, pengetahuan baru datang. Itu namanya intuisi. Jadi kita mengajar sambil belajar. Jangan dikira loh, saya ikut belajar sekarang. Karena saya sudah mendengarkan diri saya sendiri. Makanya kalau kita sudah bisa mengakses alam tinggi, mengakses sidratil muntaha kita, mengakses langit rohani kita, pengetahuan itu tidak pernah statis. Selalu baru, baru dan terus baru. 4. Dengarkan suara hati. Sering mendengar suara hati? Karena itu suara kebenaran. Dan itu tidak akan menyalahi. Semua petunjuk dari suara kebenaran tidak akan menyalahi. 5. Pusatkan perhatian pada saat ini. Di sini, sekarang.
Jadi saya sering mengajarkan kalau kita mau makan, pikiran kita jangan di meja makan. Ketika cuci tangan, hadirlah saat cuci tangan. Rasakan air mengalir, dengarkan suara air, itu kemewahan. Rasakan ketika air menyentuh tangan, itu mewah loh. Karena suatu saat tangan ini tidak lagi diizinkan merasakan sentuhan air. Nanti kalau mati juga dikasih air, tapi tidak merasakan lagi sentuhannya. Mumpung kita masih hidup. Itulah pentingnya hadir di sini saat ini sekarang. Itu yang disebut dengan surga itu. Karena saat kita hadir di sini saat ini sekarang, kita menganggap saat ini sebagai waktu yang paling penting, maka kita akan selalu melakukan tindakan penting pada orang penting. Selalu kali ditanya, kapan waktu penting bagi saya? Ya sekarang. Siapa orang penting bagi saya? Ya kalian yang sedang menghidupi saat ini bersama saya sekarang. Makanya saya abadikan ini. Tidak sembarang. Ini kemewahan loh. Belum tentu besok kita bisa bertemu dan berkumpul seperti ini lagi. Karena saat ini saat yang paling penting. Dan semua orang yang bersama dengan saya saat ini adalah orang penting. Maka saya hanya bicara yang penting-penting saja. Masa bicara dengan orang penting, bicara yang tidak penting? Coba lakukan itu, luar biasa. 6. Belajar mendeskripsikan diri. Kita ini mau di branding seperti apa oleh kita? Mau di branding sebagai orang baik hati, mau di branding sebagai orang yang murah hati, mau di branding sebagai orang yang pemaaf, silahkan. Masa tidak ada gitu keinginan membranding diri? Tidak ada keinginan untuk mendeskripsikan diri dikenal orang sebagai siapa? Gak ada gitu. Dikenal sebagai pemaaf, saya udah istimewa. Dikenal sebagai orang yang murah hati, oh tambahannya itu. Udah pemaaf, murah hati lagi. Udah murah hati, baik hati lagi. Coba, siapa orang yang tidak rindu ketemu dia? Apa tidak ada keinginan dalam diri untuk membranding diri sebagai siapa gitu? Saya bikin aturan sederhana saja di rumah. Saya titip ya, siapapun yang datang ke rumah saya wajib makan. Jam berapapun dia datang, yang pertama ditawari adalah makan. Silakan tanyakan semua orang yang datang ke rumah saya. Gak ditawarin ngobrol, makan. Datang ke rumah tawarin ngobrol aja panjang lebar. Sampai lupa ngasih minum. Makanya setiap orang yang datang ke rumah saya pasti sudah membranding. Oh, kalau datang ke rumah saya pasti makan. Ya gampang sekarang, ya. Makan itu singkat. Ya, cuman tek 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 di sini. Sate sekejap datang. Betul nggak? Iya. Nasi tumpeng aja, cek, 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 datang. Nasi kebuli, datang. Tinggal ditanya mau makan apa, pijit, datang. Asal ada duitnya aja di sini. Paham ya maksud saya? Sudah secanggih itu dunia sekarang. Jadi apalagi kita mau mencari-cari alasan untuk tidak berbuat? 7. Pahami. Apa sih peran kita dalam kehidupan ini sesungguhnya? Kalau kita selalu sadar bahwa saya dicipta oleh Allah untuk kepentingan Allah, saya datang ke sini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menjalankan visi dan misinya Allah. Saya datang ke sini untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Selalu di peran itu. Percaya sama saya, kita akan kenal siapa diri kita. 8. Sesekali tanya coba. Gak usah orang jauh. Yang pertama tanya pasangan kita. Apa artinya saya bagi kamu? Tanya sekali. Yang kedua tanya anak-anak kita. Kalau saya suka nanya sama anak-anak. Apa pandangan kalian tentang ayah? Apa yang kalian rasakan dengan keberadaan ayah di rumah ini? Biar. Kita perlu feedback loh dalam hidup. Jangan sombong. Sesekali gunakan mulut orang lain untuk menunjukkan kelemahan kita.
Pernah nggak melakukan itu? Pernah? Nanti pulang ke rumah, bilang sama suami, "Pak, terserah nyebutnya apa. Apa pandangan papa terhadap saya sebagai istri?" Atau yang laki-laki nyampe rumah tanya, "Mah, apa pandangan mama terhadap saya?" Bagaimana bisa terjadi perbaikan kalau kita tidak mau mendengar feedback dari orang lain? Lalu kita ambon sorangan, merasa paling kepala rumah tangga, merasa paling hebat. Yang keluar adalah, kurang apa sih saya? Nah, sombong. Kalau saya digitukan, kurang apa saya? Kurang banyak. Sembilan, apa sih visi dan misi hidup kita? Masa hidup tidak punya visi? Masa hidup tidak punya mimpi? Kalau tidak punya visi, tidak akan ada misi. Maka hidupnya tidak terarah. Jika perlu, kita harus baca data diri. Golongan darah sudah tahu ya? Oke. Sekarang sudah ada kepribadian berdasarkan golongan darah. Sudah saya jelaskan. Tipe otak, sudah tahu belum? Baca data diri. Tipe otak saya apa? Apakah tipe otaknya action, tipe otaknya logik, tipe otaknya kreatif, tipe otaknya emosi, tipe otaknya master? Ketahui. Gampang kok. Sekarang teknologi sudah sampai di situ. Sehingga kita dalam hidup ini punya kompas. Tidak hidupnya sembarangan. Kok saya bisnis ini gagal terus? Ya salah. Sama saja dengan ikan salah tempat. Coba, ikan salah tempat disuruh manjat pohon, ya nggak kelihatan jeniusnya. Karena jeniusnya dia berenang. Sama seperti monyet, disuruh berenang, kelihatan idiot. Nah jeniusnya memanjat. Jangan-jangan kita disebut idiot oleh orang lain, cuma salah tempat. Tidak ada orang yang idiot. Semua hebat. Percaya sama saya, tidak ada satu orang pun yang idiot. Semua diciptakan Allah sempurna.